Pursuit of the Truth, bab 179-180. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kamu akan dihukum dengan isolasi selama 3 tahun dan kamu tidak diperbolehkan keluar. Tetua suku Pukiang bahkan tidak memandang pria parubaya itu saat berbicara dengan tenang. Pria parubaya itu terdiam. Ia menyeka darah di sudut mulutnya dan bangkit untuk membungkuk kepada tetua. Ia ragu sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya memilih untuk tetap diam dan pergi dengan hormat. Namun tepat pada saat itu ia berjalan ke tepi gunung dan hendak turun. Tetua suku Pukiang memandang Suming yang berdiri di puncak gunung Han di tengah hujan dan berbicara sekali lagi, "Kau bertindak terlalu gegabah, merusak segalanya dan tidak mencapai apapun. 3 tahun terlalu singkat, pergilah mengasingkan diri selama 6 tahun dan jangan keluar." Kali ini, pria parubaya itu tidak hanya tidak menyimpan dendam, tetapi ia menjadi lebih hormat dan membungkuk kepada tetua sekali lagi. "Terima kasih, tetua." Setelah orang itu pergi, Gunung Pukiang kembali diselimuti keheningan. Suming menatap ke arah Gunung Pukiang. Tatapan dingin muncul di matanya. Dia bisa merasakan aura dingin yang terus-menerus menyebar. Dia sudah bisa merasakan bahwa begitu dia melewati pilar batu pertama, aura dingin itu akan meresap ke dalam tubuhnya setiap langkah yang diambilnya dan menyebabkan kakinya semakin kaku. Semakin jauh aku melangkah, semakin sulit rantai ini, dan apa yang baru saja terjadi jelas bukan suatu kebetulan. Tatapan Suming menjadi lebih dingin dan seringai mengerikan muncul di bibirnya. Dia berdiri di ujung bagian pertama rantai dan mengangkat kakinya, mendarat tepat di pilar batu pertama. Sebuah kekuatan luar biasa meledak dari tubuhnya dan berubah menjadi benturan yang menjalar ke kaki kanannya. Saat kekuatan itu menghantam pilar batu, terdengar dentuman keras. Suara retakan bergema dan celah muncul di bawah kaki Suming, yang terus menyebar ke bawah hingga menembus seluruh pilar. Pilar batu itu telah ada selama bertahun-tahun. Pilar itu tidak pernah hancur karena tidak ada yang berani menghancurkannya ketika mereka menantang rantai Gunung Han. Ada juga alasan lain, begitu pilar itu hancur, mereka tidak akan memiliki tempat untuk beristirahat, dan tantangan akan menjadi lebih sulit. Yang lebih penting lagi, ada kekuatan aneh di dalam pilar-pilar itu. Kekuatan ini membuat pilar-pilar itu hampir mustahil dihancurkan oleh orang lain. Namun, Suming bukanlah salah satu dari orang-orang itu. Kekuatan itu milik leluhur Gunung Han. Itu adalah kekuatan yang mirip dengan kekuatan seni penandaan, dan karena Suming memiliki kekuatan seni penandaan, kekuatan di dalam pilar-pilar itu bukanlah masalah baginya. Hal itu tidak akan berhasil jika leluhur Gunung Han masih hidup, tetapi karena dia sudah mati dan sebagian besar kekuatan penguat di pilar-pilar tersebut telah hilang karena waktu, dengan tanda Suming, retakan langsung muncul di kekuatan tersebut begitu dia memasukkan tanda itu, memungkinkan kekuatan dari semua 979 pembuluh darah di tubuhnya menghantam pilar. Getaran mengguncang pilar batu itu, dan saat semua orang menatapnya dengan mulut ternganga, pilar batu di bawah rantai itu runtuh dan hancur berkeping-keping. Saat pilar batu itu hancur, rantai itu ambruk, tetapi Suming tidak terpengaruh meskipun dia berdiri di atasnya. Begitu pilar batu itu runtuh, dia berdiri tegak di atas rantai dan memandang ke arah Gunung Pukiang yang terletak di kejauhan. "Setiap kali kau menyerangku, aku akan menghancurkan salah satu pilar batumu." Suming tidak mengucapkan kata-kata itu, tetapi tatapan dinginnya menyampaikan pesannya. Dia tidak menggunakan kata-kata untuk mengancam mereka. Sebaliknya, Suming memilih menggunakan tindakannya untuk menanggapi rencana suku Pukiang. Dia secara terang-terangan mengatakan kepada mereka bahwa dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan pilar-pilar batu mereka. Ketika kerumunan di kota Gunung Han melihat apa yang terjadi, kehebohan besar segera terjadi di antara mereka. Mereka telah menyaksikan banyak tantangan terhadap rantai Gunung Han, tetapi mereka belum pernah melihat atau mendengar hal seperti ini, apalagi berpikir bahwa pilar batu yang telah ada begitu lama akan runtuh tepat di depan mata mereka. Salah satu dari 8 pilar batu dari suku Pukiang telah runtuh. Konon katanya pilar-pilar batu itu dibangun oleh suku Han di masa lalu dan sangat kokoh. Sangat sulit untuk dihancurkan. Bagaimana dia melakukannya?
Apa yang baru saja terjadi pasti ulah suku Pukiang, tapi itu tidak sepadan. Jika pilar batu itu runtuh, akan semakin sulit bagi para penantang. Mereka tidak akan punya tempat untuk beristirahat. Kau salah. Ini sebenarnya tidak mempersulit keadaan baginya, tetapi ini benar-benar di luar dugaan suku Pukiang. Saat ini, yang panik bukanlah dia, melainkan suku Pukiang. Menghancurkan pilar batu bukanlah pelanggaran aturan bagi para penantang rantai Gunung Han. Tidak ada yang bisa mengatakan apapun tentang itu. Tetapi kecuali suku Pukiang dapat membangun pilar batu seperti yang dilakukan suku Gunung Han, maka ini akan menjadi luka permanen bagi Pukiang. Ini merusak reputasi mereka. Dia menamparkan wajah mereka, dan mereka tidak bisa mengatakan apapun tentang itu. Dan ini juga akan diingat oleh orang lain. Di Gunung Danau Warna, kilatan tajam muncul di mata wanita tua itu. Dia menatap tajam Suming, yang berdiri di rantai di kejauhan. Di sisinya, Yan Luan tersenyum tipis. Dia tidak berbicara. Suku Timur yang tenang bertindak dengan cara yang serupa. Mereka semua memandang Gunung Pukiang yang sunyi. Tepat pada saat Suming menghancurkan pilar batu pertama, selain tetua dan dua orang lainnya, semua orang lain berdiri di Gunung Pukiang. Ekspresi mereka dipenuhi permusuhan saat mereka menatap Suming yang berdiri di rantai Gunung Han. Beraninya dia merusak pilar batu Gunung Han. Tetua, kita harus menghukum orang kurang ajar seperti itu. Tetua, pemimpin suku, reputasi suku kita hancur karena dia menghancurkan pilar batu kita. Kita tidak bisa tinggal diam. Cukup, tetua suku Pukiang mengerutkan kening dan berbicara dengan tenang. Begitu dia berbicara, area itu langsung hening. Itu hanya pilar batu. Jika hancur, biarlah. Kita akan bicara jika dia berhasil datang ke sini. Ekspresi tetua itu tetap pasif dan suaranya tenang, tetapi ada hawa dingin di matanya. Ada seorang pria paruh baya bertubuh gemuk duduk di samping tetua. Ia tampak seperti gunung daging yang bertengger di puncak. Ia tersenyum dan menyipitkan matanya saat berbicara. Bukan hal buruk bahwa dia menghancurkan pilar itu. Dibandingkan dengan dua suku lainnya, rantai Pukiang akan menjadi lebih sulit bagi penantang lain di masa depan, dan itu juga membedakan kita dari yang lain. Suming tidak dapat mendengar keter Zhen Jing'an di ketiga suku atau keributan kerumunan di kota. Dia berdiri di atas rantai yang kehilangan pilar batu pertama dengan sikap tenang, tidak terburu-buru untuk melanjutkan. Sebaliknya, dia memilih untuk mengatur napasnya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, guntur bergemuruh di langit dan hujan semakin deras. Pada saat itu, seolah-olah ada baskom yang menuangkan air dari langit. Hujan jatuh di tubuh Suming, menyebabkan jubahnya menempel di kulitnya. Angin juga menjadi lebih kencang, tetapi Suming sudah siap. Dia tidak ingin orang lain melihat wajahnya. Jubah yang menutupi wajahnya terpasang dengan erat. Ia melangkah maju sekali lagi di tengah hujan. Kali ini, ia tidak berhenti. Meskipun hawa dingin di bawah kakinya semakin menusuk, ia tetap melangkah cepat dan mantap menuju pilar batu di ujung bagian kedua rantai tersebut. Waktu berlalu dengan lambat. Tepat pada saat Suming mendekati pilar kedua dan kerumunan orang bertanya-tanya apakah Suming akan menghancurkan pilar batu kedua sambil menatapnya, tiba-tiba, sebuah suara yang acuh tak acuh dan lembut terdengar dari suku Pukiang. Tuan, tolong hancurkan sisa pilar batu Gunung Han milik suku kami. Kami mohon maaf telah merepotkan Anda. Dan jika Anda memiliki kekuatan dan kemampuan yang lebih luar biasa, maka Anda dapat mencoba memutus rantai ini agar suku kami tidak diganggu oleh orang luar mulai sekarang. Suara itu terdengar lembut dan halus, seolah-olah tidak memiliki kekuatan, tetapi ketika kata-kata itu sampai ke telinga orang, mereka merasa terpikat, seolah-olah mereka menjadi sasaran ular berbisa. Saat kata-kata itu tersiar, kerumunan di kota Gunung Han langsung terdiam dan menatap ke arah Suming. Nantian dan yang lainnya juga ikut menatap. Cahaya di mata Nantian berkedip. Baginya, tantangan rantai Gunung Han kali ini benar-benar berbeda dari apa yang pernah dilihatnya sebelumnya. Kata-kata suku Pukiang justru telah menjerumuskan orang ini ke dalam malapetaka. Jika aku jadi dia, apa yang akan kulakukan? Senyum sinis muncul di bibir Suan Lun. Dia menatap Suming, yang berdiri di rantai yang tergantung di udara, dan seringai di bibirnya menjadi lebih dingin. Dia sudah bisa membayangkan keraguan musuh. Tindakannya dan serangan baliknya barusan telah membuatnya menjadi bahan tertawaan.
Su Ming menatap Gunung Pukiang dengan dingin. Ia mengangkat kaki kanannya dan melangkah ke pilar batu kedua. Setelah duduk, ia menutup matanya, seolah-olah tidak mendengar suara itu. Ia mengabaikan mereka dan mulai beristirahat. Pada saat itu, semua orang di kota Gunung Han terdiam. Mereka semua menatap Su Ming. Bahkan orang-orang dari Danau Warna dan Timur Tenang pun menatapnya, menunggu saat yang tepat baginya untuk menjawab pernyataan tersebut. Setelah beberapa saat, Su Ming membuka matanya dan bangkit untuk bergerak ke bagian ketiga rantai tersebut. Begitu kakinya mendarat, tekanan yang dahsyat tiba-tiba menyebar dari rantai itu. Tekanan itu menyimpan kehadiran kuno yang tampaknya telah ada sejak lama. Kehadiran itu akan muncul setiap kali seseorang datang. Saat tekanan itu menimpanya, Su Ming tersentak sesaat. Dia mengalirkan qi-nya, menyebabkan sebagian besar tekanan itu menghilang. Dia mengangkat kakinya dan bergerak maju di sepanjang rantai. Semakin banyak langkah yang diambilnya, semakin kuat tekanan yang dirasakannya. Su Ming baru melangkah 5 langkah ke depan, dan dia sudah bisa merasakan sensasi pembusukan ringan di tubuhnya akibat tekanan ini. Seolah-olah seluruh dirinya secara bertahap menua. Jadi, inilah kekuatan sebenarnya dari rantai Gunung Han. Tak heran jika bahkan mereka yang telah mencapai tingkat transenden pun akan gentar di hadapannya. Bahkan kekuatan pun akan membusuk di hadapan waktu. Bagian ketiga dari rantai ini akan sulit bagi mereka yang berada di tingkat ke-8 alam pemadatan darah, tetapi aku masih bisa mengatasinya. Su Ming melangkah maju tanpa suara. Begitu dia mengambil langkah ke-15, suara lembut itu kembali terdengar dari Gunung Pukiang. "Pak, mengenai hal yang kami minta dari Anda." Saat suara itu terdengar, pilar batu kedua di belakang Su Ming tiba-tiba bergetar dan runtuh menjadi puing-puing. Diiringi suara gemuruh yang teredam, pilar itu hancur berkeping-keping. Suara itu langsung membeku, seolah-olah baru saja menelan kata-kata selanjutnya. Sampai akhir, Su Ming tidak membuka mulutnya untuk menjawab kata-kata dari suara lembut itu. Bahkan jika pilar batu kedua di belakangnya runtuh, dia tetap tidak menoleh ke belakang, dan dia juga tidak berhenti. Rantai itu tiba-tiba ambruk, tetapi dia tetap melanjutkan perjalanan menuju pilar batu ketiga, menghadapi tekanan waktu saat dia mendekati pilar tersebut. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Keheningan Su Ming membuat semua orang yang melihat pilar batu itu runtuh tercengang. Bukan hanya karena pilar batu itu hancur, tetapi juga karena kecurigaan mereka terhadap Su Ming. Siapa namanya? Dia jelas bukan orang biasa. Kepribadian orang ini menakutkan. Aku penasaran apa yang akan dilakukan suku Pukiang selanjutnya. Saat orang-orang berdiskusi di antara mereka sendiri dengan suara rendah, Su Ming sudah berdiri di pilar ketiga. Dia hanya berdiri di sana sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya. Suara gemuruh terdengar dari belakangnya, dan pilar ketiga runtuh. Dia tetap diam saat berjalan melewati pilar keempat dan kelima. Ketika pilar kelima runtuh, langkah kaki Su Ming di atas rantai melambat. Napasnya menjadi sedikit tersengal-sengal. Perasaan tua menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah baru saja berubah menjadi orang tua. Setengah hari telah berlalu. Sekarang sudah tengah hari. Sinar matahari yang lembut seharusnya membawa panas yang menyengat saat itu, tetapi terhalang oleh awan tebal dan gelap di langit yang tak kunjung menghilang. Sinar matahari tidak bisa menembus. Hujan masih turun deras dan menciptakan suara gemericik bersamaan dengan desiran angin yang menerpa pegunungan di bawah langit. Meskipun hujan masih turun, hal itu tidak menghentikan siapapun di kerumunan di kota Gunung Han untuk menonton. Mereka semua mengenakan jubah jerami dan topi bambu sambil terus menatap Su Ming yang berjalan di atas rantai yang bergoyang tertiup angin di udara. Angin mungkin kencang dan hujan deras, tetapi itu sama sekali tidak menghentikan mereka untuk mengamati orang yang telah membunyikan lonceng Gunung Han lebih dari 20 kali, yang telah menghancurkan 5 pilar batu yang dilewatinya, dan yang telah berjalan hingga ke bagian ke-6 dari rantai pegunungan tersebut. Mungkin agak berlebihan untuk menggambarkan orang ini dan kejadian ini sebagai sesuatu yang hanya terjadi sekali setiap 1000 tahun, tetapi tidak cukup untuk menggambarkannya sebagai pemandangan yang terjadi sekali setiap beberapa abad. Dia melambat di bagian ke-6 dari rantai itu. Pasti ada sesuatu yang aneh di bagian itu. Sangat disayangkan bahwa semua orang yang berhasil menaklukkan rantai Gunung Han memilih untuk merahasiakan rantai tersebut. Sebagian besar yang gagal dalam tantangan itu meninggal,
dan bahkan mereka yang selamat karena keberuntungan memilih untuk tetap diam. Hal ini hanya membuat orang bertanya-tanya mengapa rantai Gunung Han begitu sulit. Dia berhenti. Diskusi pun pecah dan banyak pasang mata tertuju pada Su Ming di tengah guyuran hujan. Bahkan Nantian, Xuan Lun, Kejiusi, dan Leng Ying pun menatapnya dengan mata berbinar. Su Ming tidak lagi melanjutkan perjalanan di atas rantai yang bergoyang. Sebaliknya, dia duduk, tampak seolah tubuhnya menempel pada rantai itu. Saat rantai itu bergoyang, tubuhnya pun ikut bergerak bersamanya. Napasnya menjadi cepat, ada kilatan terang di matanya, tetapi dia tidak memandang Gunung Pukiang. Sebaliknya, dia menatap rantai di bawahnya. Rantai ini mungkin telah diguyur hujan, tetapi tanda-tanda karat masih terlihat di beberapa tempat, yang membuktikan rumor bahwa rantai itu telah ada selama bertahun-tahun. Tekanan yang membuatku merasa seolah waktuku terus berlalu bukanlah berasal dari tanah, bukan pula dari Pukiang, apalagi pilar-pilar batu yang telah kuhancurkan, itu semua berasal dari rantai ini. Sampai saat ini, seiring tekanan waktu dan usia semakin kuat, Su Ming juga merasa bahwa kekuatan hidupnya terkuras sedikit demi sedikit oleh rantai tersebut. Kecepatan penyerapan energi hidupnya tidak cepat, tetapi semakin jauh dia bergerak di sepanjang rantai, semakin cepat energi hidupnya diserap. Su Ming masih bisa melawannya saat ini. Lagi pula, dia memiliki 979 pembuluh darah. Jika dia hanya mengalirkan semua pembuluh darahnya, itu akan menyediakan tubuhnya dengan sejumlah besar ki. Sirkulasi ki adalah bagian dari hidupnya, dan itu bisa menutupi bagian yang diserap. Namun, Su Ming memandang rantai yang masih membentang jauh di kejauhan di hadapannya. Aku baru sampai di bagian ke-6 sekarang. Masih banyak yang harus dilalui, sebenarnya apa itu rantai ini? Bagaimana ia memiliki kekuatan yang begitu mengejutkan, dan mengapa ia menyerap kekuatan kehidupan? Su Ming memilih untuk duduk di tempat ini karena ada bagian tertentu dari rantai di depannya yang berkarat parah. Bagian itu juga merupakan bagian yang karatnya paling terlihat jelas. Beberapa bagian yang berkarat bahkan akan terlepas dari rantai saat hujan turun. Angin berdesir di telinganya dan membawa banyak air hujan ke tubuhnya. Guntur juga bergemuruh di langit. Kadang-kadang, kilat menyambar. Di bawah Su Ming terbentang ngarai-ngarai yang ujungnya tak terlihat. Ketika ia menundukkan kepalanya, yang terlihat adalah hujan yang jatuh ke ngarai seperti jutaan anak panah yang dilepaskan. Su Ming mengatur napasnya sejenak dan mengangkat tangan kanannya, mengetuk bagian rantai yang berkarat dengan jarinya. Permukaan jarinya menyentuh karat tersebut. Begitu dia melakukannya, wajah Su Ming mulai memucat. Tak lama kemudian, jari telunjuk kanannya berubah putih, semua warna merah menghilang. Ini bukan pertanda bahwa darahnya terserap, tetapi pertanda bahwa energi kehidupan yang terbentuk ketika dia mengedarkan ki-nya dan energi kehidupan yang digunakan agar organ-organnya berfungsi di dalam tubuhnya perlahan-lahan tersedot habis. Waktu berlalu perlahan. Su Ming sudah duduk di rantai itu cukup lama. Tangan kanannya masih berada di rantai, dan dia membiarkan kekuatan hidupnya diambil saat dia tetap diam. Penduduk kota Han Mountain secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, mereka tidak dapat memikirkan alasannya. Mereka hanya bisa berspekulasi. Apakah dia lelah? Waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa sudah habis, dan dia sepertinya masih belum mau bangun. Sepertinya bagian ke-6 dari rantai itu adalah batas kemampuannya. Sayang sekali, sangat disayangkan. Dia sudah cukup berhasil sampai ke bagian ke-6 rantai itu. Lagi pula, rantai Gunung Han tidak seperti lonceng. Nyawamu dalam bahaya jika kau menantang rantai itu. Kurasa saat ini, dia juga ragu apakah harus melanjutkan. Tapi, bisakah dia mundur lagi? Dia sudah menghancurkan semua pilar batu di belakangnya. Bahkan jika dia memilih untuk berjalan kembali, itu akan sulit. Perbincangan itu menyebar di tengah badai hujan. Tindakan Su Ming telah menarik perhatian banyak orang. Mungkin sejak saat dia menghancurkan pilar batu pertama, dia memilih untuk tidak menyerah. Nantian menatap Su Ming yang duduk di atas rantai dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, kilatan terang muncul di mata Su Ming dan dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Dia menatap bagian rantai itu dan pupil matanya perlahan mengecil. Seperti yang kuduga, rantai itu menyerap kehidupan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tepat di depan mata Su Ming, bagian yang paling jelas berkarat mulai pulih.
Sebagian dari rantai itu telah kembali ke warna normal. Rantai Gunung Han diciptakan oleh leluhur Gunung Han, dia datang dari dunia lain ke negeri para berserker. Aku bisa mengerti mengapa dia mendukung suku Gunung Han. Dengan begitu dia bisa memiliki tempat tinggal. Tapi mengapa dia menciptakan rantai Gunung Han? Apa sebenarnya tujuannya? Apakah dia menciptakan rantai ini sendiri, atau dia menemukan rantai itu di suatu tempat di negeri para berserker? Atau mungkin, itu sesuatu yang dia bawa dari Su Ming pernah bertemu Han Kong. Bahkan bisa dikatakan bahwa kematian Han Kong berhubungan langsung dengannya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Han Kong meninggal di tangannya. Itulah alasan mengapa serangkaian pemikiran dan spekulasi yang jarang dipikirkan orang muncul di benak Su Ming. Kerumunan di kota Gunung Han dan para berserker transenden bukanlah satu-satunya yang menunjukkan kekhawatiran atas terhentinya tantangan Su Ming. Ketiga suku itu juga memperhatikannya dengan saksama. Wanita tua di gunung danau warna itu menatap ke kejauhan dan mengerutkan kening. Orang ini bisa bertarung memperebutkan lonceng Gunung Han melawan si Masin. Aku tidak percaya dia hanya bisa sampai di bagian ke-6, kata Yan Luan pelan di sampingnya. Wanita tua itu terdiam sejenak sebelum berbicara dengan lesu. Dia sedang memikirkan rantai itu, sama seperti yang kita lakukan di masa lalu. Tetua dan yang lainnya duduk bersila di gunung timur yang tenang. Mereka juga bingung dengan tindakan Su Ming. Saat mereka merenungkannya, Han Changzi muncul dari tangga di samping dan berjalan ke puncak. Dia tidak memperhatikan mereka, tetapi memilih untuk berdiri di tepi gunung dan memandang ke arah pegunungan Han di kejauhan dengan ekspresi tenang. Gunung Pukiang tetap sunyi senyap. Semua pandangan mereka tertuju pada Su Ming yang duduk bersila di kejauhan. Pandangan-pandangan itu dipenuhi dengan kemurungan dan ketidakpastian. Apa yang sedang dia lakukan? Pertanyaan itu hampir ada di benak setiap orang. Sebenarnya apa itu rantai Gunung Han? Su Ming menundukkan kepala dan melirik ngarai di bawah. Kegelapan menyelimuti segalanya di sana dan tampak seperti mulut binatang buas yang menunggu orang jatuh untuk ditelannya. Su Ming tahu apa yang ada di dasar ngarai, dan justru karena itulah dia merasa ragu tentang rantai itu. Setelah sekian lama, dia perlahan berdiri dan melangkah maju dengan kaki kanannya, lalu berjalan menuju pilar ke-6 yang berdiri di hadapannya. Tepat pada saat dia berdiri dan bergerak, kota Han Mountain langsung gempar. Semua orang yang tadinya memperhatikan Su Ming mulai berdiskusi di antara mereka sendiri ketika melihatnya akhirnya bergerak maju. Dia berdiri. Kami sudah menunggu cukup lama, dan sekarang dia akhirnya mulai bergerak lagi. Tapi aku penasaran, kenapa dia berhenti barusan? Su Ming menarik napas dalam-dalam dan bergerak maju. Langkah kakinya menjadi jauh lebih lambat. Setiap langkah yang diambilnya, sebagian energi hidupnya tersedot setiap kali kakinya menyentuh rantai, meskipun itu masih rantai yang sama yang telah diinjaknya sebelumnya. Hal itu membuatnya merasa tidak nyaman, dan dia mulai melemah. Dalam benaknya, ia tidak lagi berjalan di rantai Gunung Han, tetapi berjalan melintasi rentang hidupnya. Setiap langkah yang diambilnya terasa seolah-olah ia baru saja menyelesaikan sebagian dari hidupnya. Perasaan seperti ini sulit dipahami orang lain. Hanya ketika rentang hidup mereka berlalu, orang-orang sesekali akan menghela napas karena waktu yang telah hilang. Namun rantai Gunung Han memperpendek total waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menyelesaikan hidupnya, menyebabkan gelombang melankoli itu datang lebih cepat. Saat senja tiba, sementara lapisan awan masih menutupi langit, hujan sedikit mereda. Hujan bukan lagi badai, tetapi mulai berubah menjadi gerimis ringan. Su Ming akhirnya berhasil berjalan ke ujung bagian ke-6 rantai setelah seharian penuh berlalu. Pilar batu ke-6 terletak 100 kaki darinya. Pada saat itu, wajah Su Ming menjadi pucat. Dia mungkin sedang mengalirkan kinya untuk merangsang kekuatan hidupnya, tetapi penyerapan kekuatan hidupnya menjadi semakin kuat seiring dia bergerak. Dia tidak lagi bisa menjaga keseimbangan. Dia hampir bisa merasakan rantai itu meraung kegirangan saat menyerap kekuatan hidupnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Jaraknya hanya 100 kaki, tetapi Su Ming menggunakan waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa untuk berjalan perlahan melewati langkah-langkah terakhir itu. Saat tiba di pilar batu ke-6, dia menghela napas panjang dan duduk bersila, menatap bagian ke-7, ke-8, dan ke-9 dari rantai yang terbentang di hadapannya, dan Gunung Pukiang, yang terhubung ke bagian ke-9 dari rantai tersebut. Jarak ini mungkin tampak pendek,
tetapi memberi Suming perasaan bahwa jaraknya sangat jauh. Dia sudah bisa membayangkan bahwa kesulitan 3 bagian terakhir dari rantai itu akan jauh melampaui bagian-bagian sebelumnya. Rantai ini agak familiar bagiku, gumam Suming dengan mata tertutup. Perasaan itu ia pendam jauh di lubuk hatinya, dan hanya muncul dalam pikirannya ketika keraguan dan spekulasi muncul, dan ia menghubungkan semuanya dengan Han Kong. Saat Suming menginjak pilar batu ke-6, gelombang diskusi besar menyebar di antara kerumunan di kota Han Mountain. Pilar batu ke-6, itulah awal dari bagian ke-7 rantai tersebut. Bisakah dia menyelesaikan penyeberangan bagian ke-7 dari rantai itu? Kurasa tidak, dia sudah terhuyung-huyung saat berjalan di bagian ke-6. Akan sangat sulit baginya untuk menyelesaikan bagian ke-7. Sepengetahuan saya, semua penantang rantai Gunung Han sebelumnya gagal di bagian ke-7, bagian ini mungkin berbeda dari yang lainnya. Ketika diskusi dimulai, Suming duduk tanpa bergerak. Setelah sekian lama, ketika langit benar-benar gelap dan bulan muncul dari balik awan, dia membuka matanya. Malam telah tiba, gumamnya.